Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ahmad Farezi. Saya mahasiswa D4 Teknik Perpipaan semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil perhitungan saya mengenai perancangan pemompaan air baku mata air umbulan. Kasus pemompaan yang saya ambil dari referensi di bawah, yaitu potensi mata air hingga saat ini masih sangat sedikit yang dapat dimanfaatkan, karena masih minimnya jaringan pipa penyalur yang ada. Hal ini terkendala karena jauhnya jarak mata air ke daerah yang membutuhkan. Mata air umbulan adalah salah satu mata air yang kurang dimanfaatkan, di mana mata air umbulan menghasilkan debit air bersih kurang lebih sebesar 5.000 liter per detik. Karena kelayakan investasi yang besar, dibutuhkan instalasi sistem air bersih baru dengan kapasitas 6.000 meter kubik per jam. Dalam langkah awal pembuatan, dibutuhkan sistem pemompaan untuk mentransfer air dari mata air umbulan ke reservoir sementara sebelum masuk ke sistem pengolahan air bersih. Reservoir dan tipe yang digunakan yaitu reservoir reserve mata air umbulan dengan reservoir buangnya berupa tangki baja. Sebelah kiri ini adalah skema perancangan dari Google Earth dan skema sistem. Selanjutnya adalah rute elevasi dan panjang pipa. Rutenya terdapat pada skema perancangan di Google Earth, yaitu garis kuning menunjukkan rute, kemudian elevasi. Untuk elevasi diketahui dengan menggunakan Google Earth, yaitu surface 28,0 meter, pump 32,0 meter, discharge 36,0 meter. Sedangkan panjang pipa juga diukur menggunakan Google Earth dari garis kuning, yaitu L section 39,75 meter, L discharge 99,41 meter. Tipe fluida dan spesifikasi debit. Tipe fluida yang digunakan adalah air. Dari tabel tersebut yang digunakan parameternya, variabelnya, kemudian spesifikasi debit 600 meter kubik per jam. Dengan material carbon steel, kerasan permukaan 0,05 mm, debit air yang diinginkan 0,167 meter kubik per sekon. Perhitungan kebutuhan head system. Untuk perhitungan major loss coefficient, dari parameter tersebut menghasilkan total kerugian major yaitu 8,38 meter. Sedangkan untuk minor loss coefficient itu menggunakan koefisien kerugian minor di elbow dengan K elbow sama dengan 0,442 A pangkat 2,17 atau 17. Didapati bahwa koefisien kerugian minor 6,43 meter. Sedangkan total dari head loss, yaitu penjumlahan dari major loss coefficient dan minor loss coefficient, didapati 21,25 meter. Selanjutnya adalah proses pemilihan pompa. Proses pemilihan pompa menggunakan EBARA, yaitu dengan menarik garis dari total head dan capacity sehingga didapati tipe pompa FS4AKA555 yang terdapat pada ini, sedangkan casingnya 4KA555 dengan ukuran pipa suction diameter sama dengan 250 mm dan pipa discharge 200 mm. Penentuan titik operasi H versus Q yang diinginkan, diameter impeller, penentuan daya pompa, dan penentuan efisiensi pompa. Parameter atau variabel diameter impeller, NPSH required, daya motor, efisiensi. Nilai diameter impeller 290 mm, NPSH required 2 mm, yang terdapat pada grafik di samping, hasil dari menarik garis. Kemudian daya motor 39 kW, efisiensi 85%. Apakah titik operasi berada pada BEP? BEP bisa digunakan untuk menjelaskan sebuah titik di mana pompa sentrifugal beroperasi pada titik efisiensi paling tinggi.
yaitu ketika kehilangan energi akibat transfer energi dari penggerak utama, yakni motor ke sistem fluida paling kecil, sehingga secara fisik fluida yang ditransfer memiliki karakter alir yang bagus dan pompa berjalan dengan optimal. Dari grafik PEP sama dengan 87%. Dapat dilihat di grafik. Efisiensi pompa yang bekerja 85%. Hasil dari menarik garis. Kesimpulan dari grafik samping menunjukkan bahwa titik operasi pompa tidak berada pada PEP karena titik operasi memiliki nilai efisiensi 85%, sedangkan nilai PEP adalah 87%. Pengecekan kecukupan NPSH menggunakan perhitungan rumus sebagai berikut, hingga didapat NPSH available atau NPSHA 16,48 meter dengan penentuan NPSH required yaitu 2,5 meter. Selanjutnya adalah penjelasan keamanan pompa akan kavitasi. Pengecekan kecukupan NPSH dibutuhkan untuk memastikan pompa beroperasi tanpa mengalami kavitasi. Syarat yang harus dipenuhi adalah NPSHA lebih besar sama dengan NPSHR. NPSH adalah net positive suction head atau head positive suction pompa. NPSHA adalah NPSH available atau NPSHA yang tersedia di dalam sistem. NPSHR adalah NPSH required atau NPSH minimum yang dibutuhkan pompa agar beroperasi dengan aman tanpa kavitasi. NPSHA ditentukan dari sistem perpipaan, sedangkan NPSHR diperoleh melalui pengujian pompa dan nilainya biasanya disediakan oleh vendor atau pabrikan pompa. Ini dari perhitungan saya NPSHA dapati 11,53 meter lebih besar dari NPSHR yaitu 2 meter. Karena NPSH lebih besar daripada NPSHR, maka dapat disimpulkan bahwa pompa tersebut beroperasi secara aman. Oke, selesai. Jika ada salah kata atau kekurangan dari hasil saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.